Malah jadi kayak dia itu harusnya skincare untuk adult, tapi banyak yang teenager juga pakai. Nah, jadi kita mau ubah audiensnya gitu. Itu kira-kira salah target atau kenapa tuh Kak? Sebenarnya sih awalnya kalau story dari ownernya karena mereka tuh nyuntik followers sama viewers gitu loh, karena pengen cepet gitu kan, pengen cepet naik. Karena kan kayak seluruh cewek-cewek juga, karena kan emang target audiensnya cewek ya. Jadi mereka tuh nyuntik gitu buat kayak kelihatan rame. Akhirnya ya dinamik akunnya juga jelek karena kan itu kalau nyuntik kan nggak tahu akunnya mati, nggak tahu ada orangnya apa enggak yang kelola gitu. Akhirnya insight-nya juga jelek, kayak semuanya itu bener-bener acak-acakan. Nah, makanya mau diubah lagi audiensnya kayak uh, kalau mau gunain brand ini tuh sebenarnya untuk dari umur sekian ke sekian gitu. Sebenarnya sih gara-gara si suntik-suntikan, gara-gara beli sih sebenarnya ininya sih, karena beli ya jadi ya gitu. Karena kan kalau beli kita nggak tahu ya. Karena kalau organik kan kita jadi tahu kayak oh si ini tuh brandnya kayak gini, terus audiensnya ini. Kalau misalnya nyuntik itu ya itu kan random orang gitu kan. Nah itu lagi mau diusahain. Padahal brandnya bagus sih. Brandingnya juga bagus. Cuma ya itu mereka belum tahu targetnya aja. Makanya lagi Hmm, rada pusing. Makanya kalian kalau kelola sosmed jangan pernah beli ya guys. Karena itu berpengaruh ke insight loh. Performance-nya juga nanti rate kalian juga nanti berpengaruh. Jadi kalau punya sosmed mendingan dari awal aja kelola. Walaupun dikit-dikit naiknya juga nggak apa-apa daripada harus beli. bagus apa? Jujur sangat anti sih Kak. Iya benar sih. Jangan beli pokok sih ya. Iya, jangan ya, jangan kalau bisa jangan karena aku tuh karena aku kerja di kreatif agensi, jadi kebanyakan tuh eh, brand-brand tuh gitu karena nggak sabar gitu loh, karena kan kayak misalnya mereka baru opening kayak 2-3 bulan, terus mereka berharapnya tuh langsung booming. Nah itu yang buat mereka tuh langsung beli, langsung nyuntik-nyuntik gitu. Jangan deh guys, mendingan dari awal aja daripada nanti akhirnya kalian susah sendiri. Lebih pusing benerin sih daripada ngebangun. Terus akhirnya yang kakak itu gimana ya? Oh, sekarang sih Yang sekarang udah lumayan bagus sih. Impressionnya udah naik ke 6%, terus juga engagement rate-nya udah mulai naik juga, udah naik ke angka 10%-an. Terus followersnya juga udah naik ke 300-400-an dari awal. Itu hampir setahun sih ngerjainnya. Karena bener-bener hancur banget sih. Tapi nggak apa-apa sih, buat jadi pengalaman. di remove apa yang mau kakak biarin false unfollow sendiri Kak? Oh, kalau itu kan karena waktu itu pas aku sama teman-teman handle itu udah di angka 20.000 followers, tapi itu mungkin yang Hmm. organiknya itu ratusan ya, cuma under 500 lah paling. Nah, itu ya kita biarin aja, tapi kita emang ulang dari awal semua, kita riset semua sih dari ininya apa dari desain konten-kontennya, ads-nya juga kita benerin karena ya itu tadi karena nggak sabar. Makanya kalian kalau jadi sosmed spesial harus sabar ya guys. Harus sabar. Walaupun direvisi terus harus sabar. Seru sih sebenarnya. Apalagi kalau kerja di agensi kan semuanya beda-beda ya nge-treatnya. Kayak kalau misalnya air mineral nge-treatnya gimana brandnya. Kalau brand skincare gimana. Jadi kita tuh kayak bisa tahu gitu loh. Jadi kayak ada aja brand yang rebel gitu, nggak mau nurut, akhirnya rusak, nyalahin kita, performancenya rusak, kita yang kena salah, gitu banyak. Makanya kayak kalau mau terjun di sosmed sih, aku rasa harus punya kesabaran yang tinggi dan harus memaafkan, karena kayak ada aja salahnya. Kayak padahal udah sesuai brief, ternyata salah, gitu. Pokoknya
banyak sih kalau yang kayak gitu tuh. Terus kayak ada juga aku pernah ketemu klien yang dia baru banget mau launch ini brand kayak parfum atau something atau apa gitu. Terus kayak dia maunya langsung booming kayak ya ampun saya nggak bisa. Saya ini bukan Tuhan yang bisa Hmm. membuat semua terjadi langsung. Eh, kalau Tips ads yang aku baik kalau bagaimana? ads sih sebenarnya kamu ini sih kontennya pertama kontennya ya maksudnya orang tuh kan ads itu kan konten yang orang tuh nggak semua orang lihat di tergantung audiens tergantung misalnya kayak ads skincare pasti yang muncul di orang-orang yang search skincare atau yang dia emang edik sama skincare ya gitu ya dibuat kontennya itu yang apa ya yang kayak promo gitu loh promo misalnya nih harga barangnya itu kalau dia nggak bundling 100.000 terus kalau dia bundling terus beli hari ini harganya 180.000 dapat dua tuh kayak gitu dibuat dibuat apa ya dibuat promo-promo gitu loh kalau aku beberapa kali ngurus ads itu rata-rata orang lihat ads itu karena promo dan barang-barangnya lucu. Terus juga kalau ads itu, kalau kata aku lebih enak ads di Google sama Meta daripada di TikTok. Walaupun orang kayak semua orang pasti ada TikTok, tapi menurut aku emang lebih gacor banget sih di Meta sama Google Ads. Oh gitu. Oh, bedanya Iya, apa aja sih Kak? Uh, kalau di TikTok itu kan dia emang ini ya, maksudnya kalau di TikTok emang cuma scrollan TikTok kita aja. Kalau misalnya kalian buka TikTok terus ada iklannya, nah itu mereka uh, TikTok Ads. Terus kalau misalnya uh, Instagram, Meta sama Facebook itu, kenapa aku bilang lebih impact karena kayak dia jadi dua ini loh, dua apa ya, dua platform jadi satu. Jadi kita bayar satu untuk dua, untuk engagement rate. Ah, boleh nanti. Oke, oke. Kalau oke, scoop aku lihat ini dulu ya. Aku lihat. Kalau aku kurang tahu ya kalau engagement rate yang free karena aku kan dapetnya dari kantor ya. Jadi emang udah dapet ininya. Tapi wait, aku tanyain sama temanku dulu ya. Soalnya teman-teman aku kadang buat-buat ini. Kalau mau Kak, jadi live streamer, live streaming itu live stream baiknya. komunikatif. Kalau kata aku, kalau mau jadi live streamer harus komunikatif dan semangat karena lihat deh orang-orang di TikTok kayak orang live di TikTok itu kayak semangatnya itu jadi malah kita tuh ngeliatin mereka terus jadi kayak ih kenapa dia tuh bersemangat sekali ya gitu loh kayak kalau misalnya live streamer sih kalau aku selalu lihat kalau itu kenapa kenapa orang tuh mau terus-terusan nonton live streamingnya misalnya kayak jualan gitu-gitu karena udah kenal sama ininya gitu loh kayak mereka tuh udah kenal sama audiensnya jadi mereka tuh kayak ngobrol aja kayak ini nih harganya segini gini gini gitu loh terus kayak dijelasin terus harus detail harus informatif dan semangat gitu jangan yang kayak melempem karena kita kan ngobrolnya sama handphone ya kayak terus kalau ya kalau syukur ada yang komen atau ada yang langsung tanya terus langsung check out juga ya bersyukur banget tapi kan karena kita ngomongnya di handphone jadi ya kayak kita ngobrol sama temen aja sih kalau aku saranin ya karena aku nggak ngurusin live streaming kebetulan karena aku ngurusinnya itu untuk Instagram Ads Instagram Ads Instagramnya TikTok dan LinkedIn. Wait, aku mau baca satu-satu ya, guys. Ah, wait. Aku lagi tanyain teman aku engagement rate yang gratis itu apa. Nanti kalau udah dijawab, nanti aku jawab ya, guys. Eh,
Kak, mau tanya cara kita tahu brand kita tuh udah banyak dikenal orang tuh gimana ya, Kak? Dalam artian mereka kenal ciri khas produk aku. Oh, kalau itu sih eh, aku kasih simpel ini ya, kayak kasih contoh yang simpel, kayak skincare. Kalian kalau nih aku tanya ya, kalian kalau skincare di otak kalian yang kalian pikirin brand apa? Ya, Coba dong, komen guys. apa ya, skincare ya? Something, kayak something tuh. Bagus tuh. Oh, Samping. Nah, something, terus apa lagi? original, oke. Sudah banyak brand skincare. Wardah, ya Wardah. Yang paling icon kayak Wardah ya. Nih, aku jawab ya. Aku tahu kenapa orang-orang tuh mungkin jawabnya akan sangat beragam, tapi kalau mereka ditanya kenapa something, kenapa ada original, kenapa Wardah, kenapa Skintific, karena mereka punya ciri khas untuk brandnya masing-masing. Kayak Skintific. Skintific itu terkenal booming pertama gara-gara moisturizer mereka yang 4 kali ceramide. Kayak brand mana lagi yang 4 kali ceramide selain Skintific? Tahu nggak? Itu tuh apa ya namanya ya? Itu tuh kalau aku ngomongnya itu tuh eh, brandingannya kayak ciri khasnya gitu loh. Kayak misalnya something tuh terkenal karena cushionnya itu bagus banget, kayak cushionnya itu bener-bener bagus, nggak ada yang ngalahin, dan semua orang mengakui itu loh yang jadi itunya, kayak karena memang pertama kalau mau dikenal orang harus bagus brandnya sendiri, barang brandnya sendiri harus bagus. Kedua harus unik. Skintific punya moisturizer 4 kali ceramide. 4 kali ceramide itu ya berarti dia melembabkan dan ngebuat skin barrier kita tuh bagus, lebih bagus lagi daripada brand-brand lain. Buat orang-orang yang breakout, untuk orang-orang yang lagi struggle sama skin barrier, mungkin akan lebih pilih Skintific dibandingkan brand-brand lain. Begitu. Tapi kita harus lihat kompetitornya siapa. Kompetitor Skintific itu Something dan The Original. Kenapa? Karena Something itu dia juga ngeluarin uh, moisturizer Calm Down yang dia juga ngebuat kulit itu jadi lebih calm down, dia lebih buat jadi lebih tenang gitu kulitnya. Terus breakout langsung bisa jadi nggak merah-merah lagi. Nah, terus kalau The Original, kenapa The Original jadi kompetitornya? Karena dia bisa punya formulasi yang nggak terlalu beda, tapi harganya jauh lebih murah. Itu loh. Jadi orang-orang mereka tuh punya ciri khas masing-masing yang semua orang tuh bisa pilih. Itulah kenapa kayak si A tuh bagus banget lah, tapi kalau si yang lain pakai brand ini, oh si B juga bagus. Jadi di compare mereka sama-sama bagus dan ya udah kalian tinggal pilih yang ini atau yang ini. Kalau misalnya brand kalian udah bisa disandingkan sama brand yang lebih besar, artinya brand kalian tuh udah punya ciri khas. Bukan maksudnya kayak si ini mirip-miripin Skintific nih, atau kayak kasusnya si Davina yang cushionnya dibilang mirip banget sama produk Cina. Itu kan di compare-nya dengan hal yang lumayan gak bagus ya. Nah, kalau itu ya berarti ada yang salah gitu. Top of mind katanya, Kak. Eh, apa sih? Iya betul, betul top of mind. Jadi kalau misalnya eh, kalau ini saranku ya untuk orang-orang yang mungkin kepikiran untuk buka usaha brand sesuatu, mulailah dengan kalian itu punya barang atau punya produk yang unik, yang semua orang tuh tahu, oh brand ini tuh dia loh yang ngeluarin. Kayak mungkin ada yang tahu kayak brand Brighty yang ituin ketiak dan bagian sensitif itu yang bisa mencerahkan. Kayak semua orang akan mikir, oh kalau brand itu punya si itu gitu.
kayak Lavie, brand hijab. Lavie itu ya punya Shafira gitu, punya Shafir or Shafira anything gitu. Ini ada yang bantu jawab nih tadi yang engagement Oh, rate, wait, coba. hype Iya sih, aku auditor. pernah pakai. Aku pernah sih pakai si ini Hype Auditor. Tapi aku tuh ngecek engagement rate ini sih langsung dapet dari ini. Wait ya, nanti aku tanyain teman aku. Soalnya kalau yang ngurusin engagement rate itu ada teman aku. Jadi nanti sekalian aku tanya-tanyain dia juga. Line line social grade yang paling ramai sih kayaknya kayak Oke, sama-sama. Terus hmm, ini aku mau bahas scoop yang tadi tuh apa sih? Scoop sosial media seperti apa sekarang. ya, scope of work ya. Sebenarnya scope of work itu ada kalau di sosial media spesialis sendiri ada beberapa sih. Jadi walaupun brandingan nama lowongan kerjanya sosial media spesialis, pahamilah kalau sebenarnya nggak semua loker itu sama scope of work-nya. Jadi kayak misalnya ada yang uh, dia cuma ngurusin ads, ada yang dia creating konten, terus dia juga ada yang uh, monthly report untuk akun ini, akun itu. Jadi sebenarnya sih tergantung dari lowongan pekerjaan yang kamu apa ya, yang kamu apply gitu. Jadi kalau untuk aku sendiri, kebetulan aku itu creating konten dan eh, monthly report untuk beberapa akun yang lagi di-handle. Tapi ada juga yang eh, walaupun dia social media spesialis, dia buat selain konten planning dan konten ini ya, konten pilar, dia juga buat Ya, buat buat ini apa? apa dia juga mungkin ada yang bantu syuting or anything. Itu sih sebenarnya tergantung ya, kalau tergantung perusahaan sih sebenarnya. Tapi secara general konten apa sosial media spesialis itu adalah lingkupnya itu ya nge-growth suatu akun, suatu apa ya? Ya suatu akun sosial media untuk semua orang kenal. Biasanya itu ya gitu, creating konten, terus bikin konten pilar, konten ya konten-konten yang biar nyangkut nih awareness-nya di akun kita gitu. Tapi kadang juga ada yang mereka tuh beda gitu loh, beda job desk-nya tuh kadang beda. Jadi kalau misalnya ini boleh, kalau misalnya ada lowongan kerja social media spesialis, kalian boleh lihat dulu ini job desk kalian tuh kalau kalian apply di situ bakal jadi apa. Karena jujur aku pernah apply di situ, aku diharuskan untuk bisa Adobe Illustrator, bisa Premiere, DaVinci, terus Waduh, disuruh After Effects. Itu udah agak gila sih sebenarnya perusahaannya. Karena dia ngelakuin banyak banget job desk untuk satu orang. itu kayak palu gada istilahnya tuh kayak. Iya, Palu Gada. Tapi sebenarnya nggak ada yang salah sih sama posisi yang Palu Gada itu. Tapi kalau misalnya kalian nggak berkenan juga nggak apa-apa karena itu kan pilihan. Ya Kak, ngomong-ngomong soal konten pilar ya, itu masih banyak tuh kemarin di grup yang bingung tuh cara buatnya. Ada nggak tips buat konten pilar itu seperti apa sih? eh tantangannya adalah kalau misalnya kita udah ngelakuin semuanya terus nggak sesuai sama apa yang harusnya terjadi gitu. Misalnya buat konten nih, kita kan pasti kalau di TikTok berharap FYP, terus kalau di web pasti mau SEO-nya masuk gitu kan. Atau kalau di Instagram ya maunya like
banyak, mau audiensnya juga aktif gitu. Tapi terkadang nggak semua tren yang ada di sosial media yang lagi tren, yang lagi booming itu bisa kita masukin ke dalam akun yang kita handle. Kayak contohnya ya, eh, yang kalian tahu ya pasti yang waktu itu tren A A A minta A apa sih? A kasihan A. Itu kan Ya, banyak orang-orang yang parodiin untuk dimasukin ke dalam ini mereka ya, kayak promosi mereka gitu, kayak ads mereka atau video TikTok biasa gitu. Tapi kalau misalnya konsepnya kayak tas ini uh, audiens targetnya adalah ibu-ibu yang umurnya 30 sampai 50 tahun yang terbiasa hangout ke mana-mana, pokoknya elegan things yang emang nggak akan bisa kita masukin ke dalam tren itu. Nah, itu nggak bisa dipakai. Jadi kadang banyak banget kadang hal-hal yang buat kita tuh harus ngerem juga. Walaupun kayak, ih ini trending nih, coba deh kita buat TikTok. Tapi kita harus lihat lagi, brand kita ini cocok atau tidak dengan hal tersebut. Itu sih tantangannya. Kadang kalau lagi handle sesuatu yang nggak bisa sesuai, kayak bingung harus gimana. Job desk-nya apa aja? Kalau job desk balik lagi ke perusahaan masing-masing. Tapi as social media specialist and content specialist di salah satu agensi, aku itu kerjanya creating content, terus juga aku lihat ini apa daily report untuk insight gitu-gitu sih guys. Terus tantangannya apa? Tantangannya itu kalau misalnya hal yang lagi trending tuh misalnya booming banget nih, tapi kita tuh nggak bisa ikut. Itu tuh kita bingung, bingung. Kalian coba deh ya, bayangin, misalnya kalian handle kayak brand tas gitu kan, terus nggak bisa ikut dong, nggak mungkin dong minta A terus tiba-tiba kita buat konten itu untuk akun kita yang nggak sesuai. Nah itu yang nggak bisa. Jadi harus pintar-pintar memilih tren. Kalau mau tahu tren apa yang lagi tren di Google Analytics, di TikTok juga ada TikTok Analytics. Kalau mau buat strategi sosmed itu apa aja yang harus diperhatiin? Eh, iya bener banget kan kalau udah kita tuh ya nih ya, aku kasih tahu ya. Misalnya nih, orang-orang di TikTok tuh sering banget kan kayak, eh, wait ya aku jawab yang itu dulu. Kita udah nurutin semua kayak katanya ngelihat analogi TikTok lah, lihat ini, bukan analogi apa sih namanya? Aduh lupa. Pokoknya harus lihat ini algoritma TikTok lah, harus lihat ini. Kita udah lakuin semua. Pakai hashtag, pakai ini, pakai itu. Udah tiba-tiba flop kayak mentok-mentok udah paling enggak ya minus kalau gitu. syukur-syukur dapat 200 follower udah dapat 200 views syukur-syukur kalau enggak ya udah kayak buat kita tuh bete gitu loh karena itu tadi nggak semua audiens itu nggak semua audiens kita cocok sama hal yang lagi trending hari ini gitu loh jadi kita tuh harus pinter-pinter sih menurut aku sebagai social media spesialis kita tuh harus pinter-pinter juga memilih dan memilah konten-konten apa yang mau kita buat di akun kita gitu. Ya Kak, tentang tadi yang strategi sosmed, gimana biar grow gitu Kak. Eh, Kalau menurut aku sih, tadi aku udah bilang ya, kamu tentang apa dulu nih? Kalau misalnya kamu buat brand, buatlah brand kamu tuh unik. Aku nggak akan pernah berhenti ngomong kalau brand kita tuh unik, orang-orang tuh akan cari. Karena kayak kalau brand kita tuh sama kayak orang misalnya nih, kamu mau buat eh sampo bayi misalnya. Tapi kamu nggak cek market dulu nih, nggak cek market kayak orang-orang tuh kan udah pakai Sweet Sal, udah pakai apa lagi ya? Udah pakai My Baby, udah pakai apapun yang udah lebih terkenal. Itu kan apa ya? Kalau atasan aku bilang itu namanya bunuh diri. Kita nggak cek market dulu, terus kita buka brand yang sama dan kompetitornya lebih tinggi. Kecuali
kamu punya apa ya? Kamu punya eh backingan kalau memang brand kamu tuh di backing sama PT yang besar gitu, yang mungkin memang apa ya, eh, dari mulut ke mulut akan, oh gue pakai brand ini loh punyanya si ini, oh gue pakai ini punya si ini, itu mungkin akan lebih cepat lagi naiknya karena mulut ke mulut itu kadang juga lebih berguna daripada sosmed ya kalau aku lihat-lihat. Tapi balik lagi, apa sih yang ngebedain brand kamu dengan brand-brand yang lebih besar yang lebih dulu itu. Kak, ini ada pertanyaan menarik nih Kak dari Zul. Kalau dibalik Kak, pemilik bisnis gitu, terus mau nyari sosmed spesialis, gimana Kak cara kita nyari online Kak? Dari segi skill dalam sosmed spesialis? Oh, yang pertama, kamu harus tahu nih, kamu mau pakai sosmed spesialis itu yang di bawah naungan kreatif agensi atau yang dia berdiri sendiri. Jadi yang dia freelance as a freelance. Kalau misalnya kamu mau dia pakai sosmed spesialis yang ada di kreatif industri, maksudnya kreatif agensi industri itu, biasanya kamu udah tinggal ngomong aja apa yang kamu mau, apa yang bisa kami kasih gitu. Nah, tapi kalau misalnya as a freelance, kamu boleh lihat dulu. eh, tapi ini juga berlaku sih kalau buat ini kreatif agensi juga, kamu harus lihat juga portofolio mereka gimana. Terus juga kamu harus lihat semuanya ya, jangan cuma lihat oh naik followersnya dari segini segini, karena eh, kamu tuh yang kamu harus tanyain itu lebih banyak karena sosial media spesialis itu kan nggak cuma sekedar followers ya, kamu juga harus tanya views-nya, kamu juga harus tanya top kontennya, terus kamu tanya juga konten-konten apa aja yang gagal dibuat di handle sebelum-sebelumnya gitu. Nah, jadi kalau kamu mau pilih ya kamu harus yakin dulu sebenarnya kira-kira agensi ini atau orang ini bisa nggak satu tujuan sama kamu. Kamu bisa minta aja, misalnya kamu punya brand minuman, terus kamu boleh tanya, Kak kalau pernah handle untuk food and beverage nggak? Kalau pernah, saya mau lihat reviewnya, saya mau kalian presentasi ke saya gitu. Terus ya udah sih, kalau emang dia memang pernah dan growth-nya tinggi, terus kayak memang banyak signifikan banget, maksudnya perubahannya signifikan dari yang sebelum dan sesudah menggunakan sosial media spesialis, ya kamu bisa lakuin itu. Tapi ya itu sih yang penting harus sabar karena nggak ada yang namanya brand itu lahir langsung gede, karena ya gitu harus butuh proses. Kak, ceritain dikit pengalaman awal bikin Porto sebagai sosmed spesialis Oh, dari oke. Bruno. Aku pertama kali jadi social media spesialis itu setelah aku switch career dari video editor. Jadi aku awalnya video editor dulu, terus aku switch career. Jadi portofolio aku itu dari aku editor-editor itu sebelumnya. Jadi karena video editor itu harus punya taste yang sama gitu loh sama Hmm. social media spesialisnya. Jadi kamu tahu nih kayak, oh ini tuh nggak bagus deh kalau gue masukin jadi konten. Tapi kayaknya ini bagus. Kayaknya konten ini nggak dulu deh. Tapi kayaknya konten yang ini oke gitu. Jadi awalnya emang video editor di kampus karena kampus sering banget ada event-event. Terus ya udah aku ngedit ngedit ngedit. Akhirnya aku apply di kantor yang sekarang. Terus sekarang udah jalan hampir 2,5 tahun. Baru portonya ya dari situ tadi sih, dari editan-editan. Mungkin kamu juga bisa sih buat dummy project, tapi kalau social media specialist aku kurang paham ya kalau dummy projectnya gimana, karena kan eh, dia biasanya langsung pakai akun gitu, akun sosmed. Atau kamu coba sendiri jadi content creator. Hmm. Atau mungkin bantu-bantu ini UMKM ya kayak kasih servis gratis Iya gitu. betul. Betul, tapi aku saranin ya, kalau kalian baru mau mulai jadi sosial media spesialis, awal mulanya kalau bisa, kalau memang masih memungkinkan, carilah intern. Intern di Hmm. tempat yang eh,
jangan yang tempat yang terlalu besar, kayak misalnya brand besar gitu ya. Karena apa? Karena kalau brand besar itu mereka harapannya itu kita tuh udah bisa semua. Waduh. Bisa tanpa, iya, itu faktanya. Karena kalau misalnya kamu kayak misalnya di apa ya yang di kayak di narasi misalnya. Orang-orang tuh berharap ya kamu tuh udah ngerti sama apa yang mau kamu kerjain gitu. Tapi kalau misalnya kamu cari yang perusahaan-perusahaan yang sedikit lebih baru, mungkin masih baru gitu, mereka mau cari intern, ya nggak apa-apa, sok aja. Karena mereka nggak akan banyak berharap. Karena mereka ya tahu mau sama-sama grow up kan. Jadi ya mendingan cari perusahaan yang nggak terlalu booming gitu, yang dia emang cari social media spesialis. Content creator ya, ketahuilah sebenarnya sama aja. Yang bedanya itu terkadang sosial media spesialis nggak buat konten langsung di kamera, tapi konten creator buat. Tapi terkadang juga konten creator buat konten pillar juga kan, buat konten Hmm. 1 bulan ke depan gitu. Sebenarnya sama aja. Cuma kayak kalau sosial media spesialis itu dia mereka mempertanggungjawabkan analitiknya juga gitu. Kayak analitik. Kalau misalnya kayak di agensi itu kebanyakan eh, kamu konten creator itu ya create kontennya itu di depan kamera aja. Urusan yang lain itu bukan urusan kamu lagi. Yang penting kamu udah selesai nyelesain pekerjaan kamu. Kak, tips dan Karena, trik dong biar bisa kerja wait, sebagai sosmed spesialis di agensi. oke. Beberapa kali dapat panggilan stuck sampai interview. Awal soalnya selalu dikasih study case. Oh, oke. Tapi aku baca yang si ini dulu ya si Izul. Nah, jujur Kenapa ya. di Gimar? Eh, karena memang jurusan aku itu komunikasi dan media digital. Jadi dari semester 3 itu aku udah milih digital untuk jadi bahan pertimbangan aku, fokus aku kuliah. Karena semakin maju kita, semakin digital itu dipertimbangkan banget ya. Apalagi nggak semua orang tuh bisa gitu loh. Setiap pekerjaan itu nggak semua orang bisa ngelakuin. Terus setelah aku coba, kayaknya memang digital itu hal yang nggak terlalu sulit, tapi juga nggak terlalu gampang untuk aku lakuin. Jadi aku bisa terus belajar, tapi aku nggak menggampangkan kalau itu gampang. Terus keunggulannya itu ya karena semua orang butuh butuh yang namanya digital marketing. Karena digital marketing itu kayak apa ya? Kita tuh harus pinter nganalisis. Kalau nggak pinter analisis itu ya nggak pinter sih. Kita harus bisa dan mau. Kalau nggak bisa dan nggak mau, ya nggak bisa juga. Ah, Kak, konten pilar entertainment dan hijau itu contohnya seperti apa? Aku masih bingung. Wait, aku jawab ya. Bentar ya guys, aku tadi pesen Gojek. Mungkin bentar ya, aku di WhatsApp sama ini aku. Bentar ya guys. Oke, Kak. Hmm, konten pilar entertainment. Oke. Contohnya seperti apa? Wait, aku jawab tips and trick dulu ya. Eh, Kalau aku, tips dari aku adalah ambillah intern. Ambillah intern yang memang apa ya, yang nggak semua orang tuh nyari intern itu. Kayak kalau Paragon Corp buka kayak semua orang mau masuk. Itu kayak apa ya, kemungkinan masuknya itu kan jadi berapa ratus persen kan. Kayak kita juga belum tentu sampai sana gitu. Jadi carilah intern itu yang dari perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan-perusahaan baru. Karena ketahuilah mereka tuh cuma mau naikin performanya aja dari awal. Iya benar, iya benar. Sebenarnya kalau sekarang ya, aku saranin, uh, sorry sorry, aku saranin untuk jangan ambil unpaid karena nggak worth it guys. Karena ilmu kalian itu lebih penting. Segimanapun
Karena menurut aku nggak adil banget ya. Masa perusahaan dapat ilmu kalian tapi kalian nggak dapat apa-apa selain ya porto itu. Memang porto itu penting, cuma kalian itu harus dihargai loh. Usaha dan pekerjaan kalian itu harus dihargai. Mendingan buat dummy aja. Terus misalnya study case. Eh, aku mau tahu dong kalian study case-nya kayak gimana. Soalnya aku kemarin pas eh, apa namanya pas apply itu karena kebetulan aku portonya itu memadai, aku tuh nggak yang pakai study case, cuma aku tuh disuruh ini sih, apa sih namanya, buat konten pilar doang. Aku boleh tau nggak study case-nya tuh yang kayak gimana? Study case-nya gimana tuh? Bisa kok kalau mau buat dari fake project namanya itu dummy porto. Dummy. Kenapa dibilang dummy? Karena dummy itu palsu. Strategi komunikasi, analisis kompetitor, sama konten pilar, Kak. Oke. Nih, ngomong-ngomong tentang analisis Bikin kompetitor ya. video review, produk body stand treatment, ambil body lotion. Perasaan sih udah out of the box, tapi nggak goal. Atau Kak, out of the box Ah, nih. Oke, kalau review video review ya. Oh, ini konten creator ya kalau video review atau ini. Kalau di analisis konten creator ya. Kalau konten creator, aku saranin kalian gunain hook yang menarik. Karena hook yang menarik itu juga kalau untuk konten creator ya. Kalau hook yang menarik itu juga ini ngebuat orang tuh mau stay di video kita. Hmm, Dan video tuh jangan terlalu lama. Kayak kalau kalian video terlalu lama, orang-orang tuh boring. Jadi buatlah kayak singkat, padat, dan jelas. Tapi hooknya dapet gitu. Kalau tentang analisis kompetitor, kalian tuh bisa kayak gini loh. Kadang terkadang nggak bohong, kita tuh juga kadang bingung ya. Harus konten apa lagi sih yang kita bangun? Harus konten apa lagi yang kita buat? Kalian tuh boleh loh lihat kayak misalnya brand Aqua sama brand Le Mineral. Mereka kan, misalnya kamu, anggaplah kamu kerja di Aqua as a social media specialist. Terus kamu lihat, Le Mineral ini kok iklannya makin aneh-aneh ya. Terus kamu mau coba buat juga. Ya kamu boleh loh ini cek mereka apa aja sih yang sebenarnya mereka project apa sih yang lagi mereka lakuin, apa aja sih eh, iklan-iklan yang mereka terbitin, apa aja sih misalnya ini apa Videotron, video mereka tuh kayak gimana sih kalau mereka ituin di Videotron di jalan-jalan. Boleh banget loh cek-cek untuk cek misalnya ke kompetitor. Misalnya kalian juga skincare nih. Kalian search aja di TikTok skincare, akan banyak sekali brand-brand skincare. Kalian boleh banget loh untuk cek-cek apa yang mereka buat karena nggak apa ya nggak menutup kemungkinan kalau kompetitor kita tuh juga lebih apa ya mereka tuh lebih bisa baca analisis kita nggak apa-apa banget tapi ATM ya ditiru, diamati, tiru dan modifikasi. modifikasi. Jangan kalian udah lihat tapi kalian plek banget ya kayak yang orang-orang itu langsung dijiplak kayak yang itu salah kalian kalau kalian kena somasi gitu. Tapi ya buat aja kayak misalnya apa ya yang lagi hype sekarang. Hmm, apa ya? Kak, coba deh kasih aku contoh. Mungkin aku akan ini. Misalnya nih brand HP. Nih kayak Samsung S23 itu kan. Dia Hmm, punya kamera ini banget apa eh, kamera bisa ngezoom sampai 100 kali lipat. Terus Apple ngeluarin handphone dengan ini yang terbaru, chipset terbaru, ini terbaru ya. Itu mengunggulkan masing-masing gitu. Bisa banget kok kalau kompetitor itu untuk jadi bagian referensi kita. Asal ya kita modifikasi, jangan kita tuh stuck. Misalnya nih, dia di kontennya barangnya muter 3 kali, terus kita muter 3 kali juga. Terus misalnya lipstiknya warna merah ngejreng, kita juga merah ngejreng juga.
ya di apa ya dimodifikasi sesuai dengan audiens kita, sesuai dengan taste-nya si konten creator itu gitu. Kalau hmm, kalau cari nih ya, kalau kalian mau cari eh loker atau apa, aku saranin kalian tuh ini aku dulu dapat kerja tuh kayak gini loh. Di search barnya Twitter kalian ketik gini, loker video editor intern. Itu akan keluar karena aku dapat pekerjaan rata-rata dari situ. Kayak orang-orang banyak banget bagus-bagusin LinkedIn, bagus-bagusin apa CV segala macam. Aku nggak apa-apa sih, tapi menurut aku kadang yang worst itu pada saat aku nyari sendiri. Dan ya harus memadai juga sih posisinya ya. Kayak misalnya kalau kamu daftarnya desain grafis terus kamu ini as a content creator yang kamu nggak bisa nunjukin desain grafisnya ya, kamu pasti auto ditolak karena bersimpangan banget gitu. Atau kalau misalnya kalian pernah jadi konten spesialis, terus kalian mau daftar sosmed spesialis itu masih bisa. Atau kalian mau daftar sebagai content creator itu masih bisa. Carilah pekerjaan yang sesuai sama linear kalian, yang pernah kalian atau yang ada di Porto. Ada Bikin fake AI project. yang bisa mau buat data meeting kayak gini nggak sih Kak? Apa? AI, AI buat catat meeting. Gimana tuh Uh, AI mencatat meeting. Aku meeting? kurang tahu ya guys. Karena aku Jadi kalau meeting, Zoom meeting atau Zoom, ini aja langsung aja sih nggak pernah aku bisanya direkam gak sih kalau setahu aku pokoknya kenapa switch karir Kak karena jadi video editor capek capek banget guys bener-bener bener Kak. satu video 1 menit tuh bisa 3 jam kayak Banyak pusing yang gak sih harus ngedengerin dibenerin ya. iya video misalnya nih kalian ngedit cuma ada background doang kayak background itu 3 jam muter di telinga kalian pusing toh kepalanya sakit telinganya panas jadi kayak ya sudahlah lebih baik aku Apalagi kalau memilih. nungguin render ya kayak. Iya, apalagi nungguin render. Terus kalau terus gini sih yang jadi alasan utama juga karena aku pernah kena marah klien padahal aku ngikutin briefing klien jadi aku nggak mau kena marah kayak kena marah mulu capek kayak udah sesuai mereka bilang nggak sesuai jadi kayak ya udahlah aku switch karir saja nggak apa-apa. Oke, next question. Siapa lagi nih yang mau nanya nih? Tadi Porto udah, strategi udah. Telinga panas sama mata pedas kalau dengan dia habis ngalong, atau kurang tidur. Ya, Iya benar. bener konten organik itu gimana Organic ya content. konten konten organik itu yang kamu buat jadi dia kamu buat konten itu tentunya sesuai sama ini ya, sesuai sama brandnya apa. Terus dia kamu konten organik itu yang gak kamu jadiin ads. Itu aja sih sebenarnya lebih Hmm, gampang. Kalau ads itu kan dia konten yang kita duitin. Kita bayar tuh mau iklan di orang. Kita bayar. Nah, kalau konten organik itu konten yang gak dibayar. Konten yang stay aja. Orang-orang konten organik itu yang semua orang bisa lihat. Tapi kalau konten yang ads itu semua orang belum tentu bisa lihat karena dia sesuai dengan ditargetin audiens ya. yang dipilih. Iya betul. Punya target audience guys. Jadi di set guys. Kalau konten yang berbayar, yang paid ads. Kalau di ads, Terus kalau ads itu enaknya ya pertama kita tuh ngiklan bisa ngiklan di mana aja orang-orang yang sesuai sama audiens kita. Tapi sedihnya kalau misalnya ternyata ads kita tuh gagal gitu, gagal dalam boncos artian istilahnya. nggak iya nggak dapet feedback apapun gitu misalnya. Ya, tapi balik lagi, yang namanya punya brand, yang namanya berkarir, yang namanya apapun itu kita tuh ya tetap butuh sabar, tetap butuh proses, karena nggak ada yang namanya langsung ini sih.
langsung jadi gitu. Begitu guys. Kak, gimana cara ngakalin sosmed yang sebelumnya beli followers? Tadi tadi udah bukannya ya? Kalau itu kalau kayak gini ya pasti kita harus buat strateginya beda sama yang sebelum-sebelumnya ya. Kayak kalau misalnya eh, mereka beli insight-nya jelek, semuanya jelek, itu ya yang kita bisa adalah kita restart ulang. Misalnya tuh gimana? Karena Berarti buat baru Kak? iya, iya kita buat baru misalnya eh karena dia misalnya kita buat desain baru, kita buat konten-konten baru, kita buat pasang ads yang pasti. Karena buat narik audiens dulu nih masuk. Karena kalau ads itu kalau kita cuma ads kayak perkenalan brand doang, kemungkinan besar orang akan klik dan akan lihat. Tapi kalau misalnya kita nggak kenal terus kita langsung Jualan. jual itu orang-orang kayak bingung ini brand apa nggak tahu juga introduce our product dulu sih kalau aku ya kemarin jadi aku pertamanya itu buat kayak story kita tuh mau buat wajah baru gitu brand ini tuh mau buat wajah baru biar sesuai sama target audiens nah terus kita baru tuh 30 hari ke depan kita tuh buat langsung konten pilarnya seperti apa terus kalau eh, aku lebih seneng itu audiensnya itu yang diajak ngobrol. Kalau kalian Hmm. pernah lihat Made for Makeup, nah itu yang ngobrol itu loh, yang audiensnya misalnya nih buat story kayak pagi pagi ini kalian makan apa? Jawab di sini ya guys. Nah gitu, itu tuh ngajak ngobrol. Jadi kita bisa tahu sebenarnya eh, kita tuh sesuai nggak sih? Target kita tuh bakal sesuai nggak sih? Dari situ aja kalau udah mulai kelihatan ada perkembangannya, apa ya? Dilanjutin. Jangan malah mentang-mentang baru sedikit kita udah nyerah. Nyerah itu nggak apa-apa, tapi jangan nggak mau ini, nggak mau ngulang, nggak mau lanjutin. Nyerah itu wajar. Cuma ya kita harus konsisten karena nggak ada orang sukses tuh yang langsung sukses, cipung aja kerja. Aduh, bener-bener bener. Kerja. Eh, nanti di analitik itu bisa ketahuan kalau misalnya audiens kamu cewek, terus usianya berapa dari berapa. Terus kalau aku itu biasanya juga di per daerah diituin. Nanti di analitik akunnya ada audiensnya itu. Kalau misalnya kamu skincare, brand skincare untuk anak-anak umur 15 sampai 20 tahun gitu nggak harus aktif follow-follow orang, tapi kita harus introduce our produk aja di ads. Kalau aku ngandelin ads banget sih, karena gimana pun ads itu penting ya, penting banget sih untuk orang-orang tahu. Untuk brand awareness dulu ya, ads-nya berarti. Iya benar. Nentuin jam Yang posting di posting. Reels tuh ngaruh sih menurut aku. Menurut aku, kalau untuk sekarang Ramadan, Aktifnya waktu-waktu sahur dan juga buk apa ngabuburit buka. itu penting. Oh, murid. Itu kalau bisa kalian upload deh. Nggak Hmm, apa-apa kalau nggak bisa. Kalau nggak salah ads tuh ada yang gratis deh. Nanti ya aku ini. ads bukannya batas dari umur 18 tahun, Kak. eh iya, ads kan memang ini ya. Maksudnya Kelas satu kayaknya gitu. brandnya itu loh. 11. Maksudnya itu brandnya itu harus sesuai audiensnya. Kalau ads kan kita karena anak sekarang kan main ads, main sosmed semua. Ads kan bisa masuk ke kalangan mana aja. Ibunya, tantenya kan kita nggak ada yang tahu. Kalau menurut aku waktu-waktu premier prime prime time di TikTok sekarang adalah waktu sahur dan waktu ngabuburit. Oh iya, Kak, aku mau nanya nih, Kak. Soal ads. Boleh. Ini berapa sih, Kak, biaya per kliknya gitu kok yang paling bagus tuh berapa gitu totalnya? Biar tahu kita tuh esnya bagus atau enggak. Apanya? Nggak kedengeran, sorry. Cost cost per Oh, per klik ya, cost per view gitu.
Eh, Kalau di aku sih, wait ya, aku lihat catatan dari yang kemarin-kemarin dulu sebelum itu. Biar kita tahu nih Eh, Kak, nih ads kita berhasil atau enggak. Oke, wait. Soalnya kalau aku tuh cuma ngepost ads aja. Kalau yang masalah ads itu langsung ke marketing gitu loh. Jadi Oh mereka langsung bisa lihat. iya, up jam 6 sore juga naik banget di TikTok. Oh mantap. Iya, pokoknya jam-jam orang-orang tuh udah duduk kayak udah duduk tinggal nunggu makan gitu-gitu tuh ini banget. Kalau akun baru, baiknya pakai ads atau organik? Kalau akun baru pakai organik dulu. Terus kalau memang misalnya belum naik sama sekali, mungkin kalian bisa coba untuk pakai ads. Mungkin caranya gini ya, apa, dibagusin dulu konten-kontennya. Iya Soalnya kan nanti bener, orang lihat dimatengin ads, dulu. ads pas ngeliat akun kita, wah akunnya ternyata kontennya nggak ada kosong nih, nggak ada apa nih. Orang juga kayak males sih buat buat follow gitu. Biar tahu. Betul. Karena Bener kayak jangan juga. dibiarin akun itu kosong kayak nggak ada kontennya sama sekali. Mm-mm. Atau gado-gado gitu isinya. Jadi orang mau follow bingung ini isi kontennya apa. Terus kayak kontennya itu juga disesuaiin cost per klik ya. Wait, aku lagi lihat ininya. Maaf ya kak ya. Iya nggak apa-apa. Soalnya kalau emang kalau di tempatku, untungnya kita tuh punya job desk sendiri-sendiri. Jadi kita tuh nggak bisa ganggu, siang si ini kita kerjain semua, kita kerjain rame-rame. Nggak bisa. Jadi ya kalau kamu mau kerja ya job desk-nya ini gitu. Jadi emang saling backup. Makanya di sini aja, di perusahaan ini, kita tuh punya tiga atau tiga sosmed sama satu konten spesialis gitu. Hmm, Jadi ya semoga kalian semua dapat pekerjaan yang juga memanusiakan kalian-kalian ya guys. Jadi kalian amin. gak perlu apa ya, gak perlu pusing-pusing mikirin ininya, gak perlu deg-degan kalau mau kerja. Wait, aku lagi search dulu ini. Bentar ya Hasna ya. Jam-jam sahur. Jam 3 sampai setengah 5. Tergantung sih Hasna. Kalau di Papua gimana tuh? Oh, oke. Kalau di data aku, Hmm. rata-rata kalau untuk Meta Ads aku itu dia ada di $7.19 per 1.000 impression. Mungkin berapa ya itu? 100 Ribu bagi 7. kurang deh, 150-an kurang. Oh iya. Wah, kecil Karena banget itu. kita pakainya per seribu impression. Karena eh ini sih, karena apa ya? Ya tergantung juga sih. Kalau misalnya brandnya besar gitu, impressionnya juga pasti kalian juga harus carinya, berharapnya juga besar kan, karena dia punya nama. Tapi kalau misalnya brandnya kecil ya, kita pakainya hitungannya per 1.000. Hmm. Jadi tergantung juga kalian tuh brandnya gimana yang dihandle. Kalau sahur jam, iya pokoknya jam 3, jam 4, jam 5 itu rata-rata aku naik sih. Kalau jadi sosmed spesialis bisa ambil lebih dari satu project kak. Aku tuh terlalu sibuk Bisa, jadi nggak bisa ambil satu project. bisa sih ambil lebih dari satu project kalau kalian mau. Karena ya tergantung lagi sih itu. Kalau misalnya kalian itu nggak kerja di kreatif industri ya. Jadi kalian kerjanya nggak terkukung sama ini perusahaan. Kalian ini sendiri kayak apa namanya? Freelance gitu. Bisa. Asal kalian bisa ngaturnya. Karena kan ya balik lagi ke diri masing-masing ya bisa atau enggaknya. Di Tapi komen banget kalau sih ya. iya rekomen banget. Apalagi kayak aku pernah ambil di Upworks itu aku pernah kena sampai $450.
untuk Wow. buat konten filler dan konten planning. Tapi ya itu, kalau orang luar kerjanya nggak mau sedetik lewat aja mereka nggak mau. Aneh banget Oh aku. gitu. Eh, Makanya kayak coba-coba dummy project aja sih nggak apa-apa. Kayak kalau misalnya nih kalian mau compare dari brand apa ke brand apa, terus kalian buat awareness-nya, buat ininya, kalian ngebayang sendiri aja. Nggak apa-apa kok jadi buat project, demi project gitu. Malah kalian bisa jadi lebih tahu. Terus kayak nonton-nonton aja konten. Kayak kalau sekarang sih agensi itu yang lagi naik banget for your apa itu ya? Yang for itu. Royonion. For Reunion itu mereka cepet banget naiknya. Bener gak sih kalau biasa aku awareness bukan? Bener, 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 bener. Karena karena kan tujuannya emang ningkatin followers ya. Kecuali kamu mau naikin penjualan. Menurut aku bener kok. Iya, For Reunion itu keren banget sih dia di Upworks terus Fiverr, apalagi ya. Iya sih, aku kebanyakan di itu. Menurut aku worth it karena aku cuma ngebuat apa ya konten plan dan konten pilar, dan aku nggak cek akun, nggak pegang akun mereka, jadi aku bener-bener cuma buat konten pilar konten plannya aja. Dan menurut aku untuk segitu ya lebih dari besar sih, karena kayak aku kan nggak cek apa-apa ya, itu kan udah urusan mereka. Kak, mau tanya misal nih aku milih objek ads itu awareness. Itu tujuan aku ningkatin followers. Bener nggak sih Kak? Kalau objektif aku awareness bukan conversion. Soalnya kan jatuhnya Bener, itu minta audiens melakukan tindakan. iya bener, karena kan ini apa, dia maunya apa sih namanya tuh, maunya kan ningkatin followers, kecuali dia maunya ningkatin sales. Tapi worthy nggak sih Kak workload dengan payment segitu? Tadi pertanyaan yang mana ya? Yang tadi kerja di itu Kak? Di Upwork Kak? Udah, iya, udah aku jawab ya tadi itu udah, menurut aku lumayan sih kayak, karena kayak nentuin content plan itu kan kita bisa ini ya, maksudnya bisa dilakuin langsung hari itu juga, kita buat langsung 1 minggu, 2 minggu gitu untuk 2 minggu ke depan konten. Jadi menurut aku itu worth it sih. Sama-sama anak. Konten Kamu pilar kan tuh udah Kak, gimana konten bikin? pilar. Yang belum punya konten pilar gimana? Eh, kamu mau kontennya itu gimana dulu? Kayak kamu mau mendekatkan diri sama kayak Lunet, Optik Lunet, Mbak Lunet, si CT, itu kan dia kontennya nggak ada yang make apa ya, nggak, dia tuh kontennya itu ya konten tentang kehidupan orang yang tinggal di Jabodetabek, yang pergi pulang kerja naik KRL yang kecapean segala macam. Kamu bisa pakai kayak gitu juga sih, kayak storytelling tentang kehidupan gitu loh, kayak tentang basic life kita aja. Atau kalau misalnya memang kamu kontennya itu mau konten yang hard selling, ya kamu ini apa, kayak cari aja konten-konten yang memang sesuai sama brandnya misalnya brand skincare, terus kamu buat aja ini konten, misalnya hari pertama kamu buat konten, kamu pakai pakai brand ini, hari kedua pakai ini gitu. Jadi kamu harus tentuin dulu kamu mau kontennya hard selling atau soft selling, itu kalau untuk ini ya, untuk brand. Hmm. Menuju ke IG ya Kak, apakah klik bakal jadi sepenting? Itu kamu berarti bukan awareness dong. Kalau pakai klik link gitu. Kalau aku awareness tuh beda deh kayaknya deh.
Kan iklan aku jatuhnya link menuju ke IG ya Kak. Apakah Kalau kalian gitu kayaknya munculin homepage deh ke web lain deh ya. wait. Iya ya, wait kalau hmm, wait. Mana sih tadi yang itunya? Hmm, 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 Misalnya hmm. aku ke IG. Emang iklannya di mana Kak Sally? Oh, By the way, pakai kamu Facebook kah? wait, aku Ini ini dulu. Di Meta ya. Wait ya, wait. Aku bantu ini. Oh ya guys, ini mau kasih tahu aja, Kak Salsa juga nanti akan ngisi di mentoring kelas kita ya di sosial media spesialis. Jadi disiapin aja guys ya materi guys. Kayaknya kalau misalnya buat klik link itu Hmm. jangan awareness deh. Mm-mm. Kalau kamu maunya ini, kalau kataku malah conversion. Karena kan kamu Conversion. mau karena kan kamu mau dia klik link itu. Maksudnya kamu kan mau dia visit your account gitu kan. Karena kalau awareness ya dia hanya sekedar tahu. Kun. Kalian masang iklan di Meta berapa sih guys? Soalnya aku bingung deh. Kenapa sih di Meta tuh ribet banget ya? Ribet gak sih menurut kalian Meta? Lebih ribet Meta apa TikTok? Kayak TikTok Meta. tuh TikTok gampang Meta kayaknya Kak. kan? Meta gampang ya. So aku tuh ads tuh baru banget disuruh terjun ads itu Februari. Jadi aku tuh cuma kayak lihat report-report orang itu. Gitu, Kak Sally. Jadi itu masuknya ke Conversion sih kata conversion. aku. Iya, karena kamu kan berharapnya orang itu juga akan ngeklik dan visit Isi landing ke page ya. Gimana? akunnya. Hitungannya landing page itu akun kamu jadinya. Tapi sebentar deh, kita ini dulu. Aku mau ini. Brandnya brand apa sih? Aku boleh tahu nggak? Brand apa? Sally brand apa Kak? Benefit kah namanya? Jual lebah yang bisa diternak itu. Wow. Benefit Keren ya. banget. Benefit. Keren, keren. Tapi serem sih jual lebah sih. Tapi kalau menurut aku awareness juga bisa sih karena conversion itu kebanyakan dia buat jualan. Jadi kamu orang mau visit your account untuk beli your punya produk gitu. Ya, jadi jatuhnya Instagram itu sebagai landing page-nya sih. Tapi bisa juga dia nih ya, kalau kamu cuma sekedar untuk orang tahu kamu memang benar awareness. Tapi kalau misalnya kamu mau salesnya juga meningkat, kamu harus pakai conversion sih kata aku. Jadi tergantung kamu nih, kamu maunya gimana? Kalau memang cuma sekedar klik ya nggak apa-apa sih dia dapat itunya. Apa kamu ituinnya di awareness? Jadi kayak semua orang tahu. Maunya nih baru ningkatin followers sih Kak. Ya udah awareness Mau aja dulu nggak apa-apa. awareness aja. Iya, Gak usah jadi pakai orang-orang klik-klikan. kenal. Jadi Lebih kayak, mahal. oh oh ini yang jual lebah yang bisa diternak gitu. Karena kalau conversion kamu berharapnya pasti salesnya meningkat. Iya sama-sama. Ya, yang lain nih mungkin yang punya masalah sama brand-brandnya gitu. Yang mau Kalian ada nanya-nanya. yang konten creator nggak sih? Yang main TikTok atau Shopee video. Tapi kalian Mhm. kalau mau jadi konten creator, coba deh di Shopee video. Itu kayaknya lagi booming banget tahu. Orang-orang kayak ngomongin Shopee video, Shopee video. Shopee lagi naik-naiknya ya Kak ya? Iya, soalnya kata orang-orang sih benefitnya tuh lebih banyak dan mereka kan nggak pakai muka gitu, nggak yang harus nunjukin muka kegiatan sehari-hari. Cerita dong gimana kalau Shopee video? Soalnya aku tuh kan baru Mhm. aku kan baru
ini ya sekarang dilihat iya mau banget. Aku kan Ini saya jadi lihat ceritanya ya teman-teman, aku tuh karena gaji sosial media spesialis tuh lebih kecil daripada ini KOL yang ngepost video-video kita produk waduh. lebih kecil. Ya aku tuh pengen Berapa sih kayak Kak jadi range gajinya Kak? range gajinya tergantung. Eh, tergantung sih kalau dia untuk entry level mungkin kalau untuk Jakarta ya 5 sampai 6. Tapi kalau untuk udah yang levelnya senior gitu bisa 10-an deh kayaknya, 9-10. Ih, mau banget. Ayo dong kita sharing-sharing tentang Shopee Ya, video. Aku tuh aku tuh ya guys, jadi ceritanya karena ngelihat kayak semakin kalian tuh harus sabar banget ya guys kalau ngelihat kayak rate si KOL. Apalagi kalau kalian kerja di agensi terus kalian hmm. iniin KOL yang dia bisa di atas kalian berapa banget. Kayak bingung ya Allah ini duit ke mereka semua. Kayak Aku pernah ya Kak Allah. ngecek lihat red card KOL tuh ada yang sekali post 30 juta gitu, waduh. Iya, bener-bener. Terus kayak misalnya nih, mereka booming nih ya, trending misalnya gara-gara apa. Kayak ibunya Kavi. Awalnya dia tuh cuma berapa juta gitu ya. Terus sekarang udah naik sampai 10 juta. Ya Allah, ya banyak banget. Ini sekalian promosi. Jadi kita hari Sabtu depan nih ada sharing session sama brand marketing spesialis Kak Kelvin buat ngebahas KOL dan afiliator nih buat yang mau ikut sekarang aja gratis. Oke, oke Kak. Jadi siapa lagi nih yang mau sharing-sharing nih? Jadi ceritanya aku tuh baru, karena di Jakarta tuh kosan tuh agak susah ya guys. Ini aku cerita, aku mau jadi content creator juga. Karena udah lihat kayak content creator tuh agak menjanjikan tapi aku nggak tahu deh. Terus aku coba buatlah review kosan aku. Terus nggak tahu tiba-tiba banyak banget kayak kayak viewers yang satunya itu 60.000, yang satunya itu 27.000. Tapi isinya nanya Wow, kosan semua. Jadi aku bingung, aku ngejawabnya bingung, bapak kosannya bingung, semuanya bingung. Kayak aku bingung apakah aku nih nggak cocok kah jadi content creator apa gimana. Jadi aku mempertanyakan jati diri aku sebenarnya guys. Jadi kalian yang content creator tolong dong kasih aku masukan. Sebenarnya kalau jadi content creator itu awalnya harus gimana? Soalnya aku bingung, apa-apa bingung. Boleh, yang mau nanti connect aku di kirim. LinkedIn, di Boleh, nanti LinkedIn aku Kak. kirim ya LinkedIn aku. Kak Salsa gabung nggak Kak ke grup yang di Jimar? Eh, kayaknya iya deh. Oke. Atau kirim di sini aja juga nggak apa-apa Kak. Linknya Kak. Boleh. Nih. Tapi aku tuh jarang banget update LinkedIn, guys, karena kayak aku emang nggak, karena aku pernah ya update LinkedIn terus kayak teman-teman aku bilang, ngapain update LinkedIn? Kayak sedih banget diomongin kayak gitu. Kan demi karir Kak. Biar orang lihat Kak. Iya, tapi banyak juga sih aku project-project yang gak aku masukin karena kayak kayak kalau cuma sebulan doang gitu kayak jatuhnya kayak nanti orang nanya, kalian nih kita selain sosmed spesialis kita ini cerita-cerita tentang rekrutmen yuk. Soalnya aku ini banget nih. Kalian pas interview paling takutnya dijawab pertanyaan apa, guys? Kalau aku ya takut banget ditanya tentang 5 tahun ke depan mau ngapain. Soalnya aku bener-bener nggak tahu mau ngapain. Aku belum pernah interview. Hah, kenapa? Nggak apa-apa sih. Aku paling takut banget ditanya, kamu 5 tahun ke depan, tujuan ke 5 tahun ke depan apa? Ya Allah Bu, saya hari ini aja belum tahu apa yang mau saya lakuin. Kelebihan kekurangan Kak. Gabung Kalau ke kelebihan sosial media kekurangan, spesialis.
Aku jarang sih kalau ditanya kelebihan kekurangan. Kalau kelebihan kekurangan, aku ngelihat ini dulu kali ya, ngelihat contekan dulu. Soalnya aku belum pernah ditanyain. Kayak kalau ditanya, saya perfeksionis bu, buktinya mana? Kan jadi aneh ya. Hmm. Atau saya orangnya cekatan bu, nanti mana buktinya? Kan aneh ya. Enggak, maksud aku pokoknya paling bingung kalau ditanya, kenapa daftar di sini, apply di sini? Kayak ya karena Hmm. Karena butuh duit. saya, iya sebenarnya jawabannya karena saya butuh pekerjaan. Tapi aku suka aku plesetin aja sih ya karena relevansi aja Bu sama pengalaman saya. Wih, Kalian kalian bijak-bijak. pernah nggak? Iya kan kayak kalau dijawab aneh-aneh nanti mereka ini lagi. Kalian ada nggak sih yang pernah ketemu sama HR yang rese? Kalau ada pertanyaan apa yang akan Anda lakukan ketika menghandle sosmed kami? Aku takut udah jawab. Terus strateginya dipakai mereka. Oh iya bener. Jadi ini Iya, karyawannya nggak diambil. Tapi dipakai itu strateginya gitu Kak. eh, kalau itu sih aku biasanya kasih dua option sih. Jadi mereka bingung mau pakai yang mana. Oh, yang Jadi mau kayak kamu ditelitin misalnya ditelitin. nih, kayak iya, jadi mereka nggak akan tahu. Jadi itunya gimana? Kayak kalau misalnya, misalkanlah brandnya itu apa ya, parfum ya apa, parfum gitu. Terus kayak udah akun besar tapi eh, dia insight-nya masih sedikit, performance-nya masih nggak terlalu bagus gitu. Ya, kamu bilang aja kayak saya misal dia kasih studi case-nya, akun kita ini udah besar tapi ternyata sayangnya insight-nya belum sebesar yang diharapkan gitu. Kamu bilang aja, ya saya mau ningkatin pertama dari ads gitu. Kamu kasih opsi aja. Kedua, saya mau buat konten yang buat orang-orang tuh tahu kalau ada brand ini dengan cara soft selling. Terus saya mau hard selling, Bu. Karena saya kayaknya orang-orang tuh jadi lebih tahu kalau kita to the point. Gitu kan kalau kita kasih option gitu orang-orang bingung. Kayak ini orang sebenarnya menurut menurut si brandnya mungkin mereka akan lakuin semua semuanya padahal belum tentu semua semuanya benar juga gitu loh. Tapi emang pernah sih aku juga kontennya disuruh buat konten pilar 30 hari gitu kan, terus dia Waduh, kita nggak keterima, terus brandnya tuh ini pakai kita. Tapi kalau menurut aku kalian kasih watermark aja ya guys, kayak watermark gitu. Tapi emang ada aja sih brand-brand yang agak bandel gitu. di Fresh PSP graduate ya, duet dong kakak kakak. intern, ambillah intern. Intern, Iya, karena intern itu intern, intern. ngaruh banget sih. Intern itu magang tuh. Kalau kamu udah pernah magang untuk kuliah, kan untuk skripsi mungkin, ambillah sekarang magang yang untuk kamu belajar bahwa kamu mau start your job ke depannya gimana gitu. Karena aku juga awalnya dari intern, terus aku juga freelance video editor sebelumnya. Atau kalau kalian memang lumayan pede untuk ini apa langsung full time juga nggak apa-apa. Cuma tadi tipsnya intern tuh cari yang di perusahaan yang biasa-biasa aja guys ya. Biar Iya, yang biasa-biasa sekalian aja yang persaingannya tuh nggak terlalu ketat. Jadi kalian tuh, hmm, aku jurusan pendidikan. Aduh, sorry ah. suka di jimat. Sweet karir itu kan Kak. Gimana tuh Kak Switch sweet? karir, iya switch karir ya hitungannya. Iya, kalau menurut aku sih ya, aku nggak menyalahkan semua pekerjaan itu sama aja. Tapi menurut aku digital marketing itu 5 tahun terakhir itu bener-bener gencar-gencarnya orang-orang tuh nyari. Jadi ya selagi ada peluang dan selagi kalian mau dan mampu untuk jalaninnya, ya nggak apa-apa untuk switch karir. Tapi kalau memang menurut kalian
kayaknya takut gagal, takut ini, takut itu, gak apa-apa juga untuk stay di linear kalian. Yang penting jangan gak ada kemauan aja sih guys. Kalau hidup gak ada kemauan tuh itu yang susah. Oke, ada lagi kah yang mau bertanya? Ini kita nanti sampai 21.30 aja guys ya. Oke. Sekitar 12 menit lagi guys. Ya ada lagi nggak yang mau nanya? Apa yang punya usaha gitu, punya brand? Oh, biasanya kan banyak tuh yang bikin brand gitu, punya produk atau karir. Fokus group discussion gimana Kak? Fokus group discussion. Fokus group discussion. Gimana? Kalau hmm, kalau aku sih eh, kalau untuk fokus group discussion pasti tujuannya kan untuk ini ya, untuk nyatuin persepsi. Ya yang pasti dari semua ide yang ada, diskusi-diskusi yang udah apa sih namanya, yang udah dicanangkan ya kita harus punya jalan tengahnya gitu. Kalau menurut aku lebih baik enggak, lebih baik buat akun sendiri karena kalau beli ya belum tentu akan FYP atau belum tentu akan naik akunnya setelah kamu yang pegang gitu karena kan audiensnya juga udah beda ya, kontennya juga pasti beda. Hmm, Jadi apa apa ya, kayak kalau kamu punya sesuatu yang kamu jalanin karena kamu sendiri tuh kalau dia naik tuh akan bangga banget, akan seneng banget, akan bisa kayak ih gue bisa ya gitu. Ternyata gue nggak apa ya, ya nggak sesusah itu juga untuk ngelakuin itu. Yang penting dicoba dulu. banyak tuh kayak yang beli apa namanya sosmed gitu, ada yang jual Iya, sosmed. beli akun sosmed kan kayak ya sebenarnya nggak salah sih, tapi kalau misalnya algoritma akun kamu jadi berantakan dan aneh, ya itu ya karena bukan kamu yang handle gitu loh. Jadi kayak kontennya kan juga pasti beda ya dari yang akun sebelumnya, kecuali kamu mau lanjutin kontennya dari owner sebelumnya. Tapi Hmm. nggak apa-apa sih kalau mau beli, is okay. Ya, thank you Iga Nadia pertanyaannya. Jadi mending bikin dari nol gitu. Oh ya Kak, kan kalau buat dari nol nih, itu gimana sih Kak cara orang tuh tertarik buat follow? Biasanya kan orang ngeliat nih, followernya masih dikit nih gitu. Jadi malas follow gitu. Kalau aku, karena aku nih ceritanya karena pengalaman aku baru banget jadi content creator kosan ya. Hmm. Kalau misalnya kalian mau buat eh, konten gitu, buatlah yang orang tuh cari. Kayak di Jakarta ya contohnya. Kenapa aku ngambil akhirnya jadi reviewer kosan? Karena kosan di Jakarta tuh yang maksudnya yang bagus, yang Oh, memadai mahal. dan murah dan kemana-mana itu mahal dan kalau ada pun mahal tapi dia kurang terawat. Jadi aku jadiin konten aku tuh untuk orang-orang tahu ini loh kosan yang murah, kemana-mana deket dan nggak kumuh gitu. Jadi orang-orang tertarik untuk follow. Karena kalau kamu punya apa ya, kalau kamu punya brandingan yang sama kayak orang lain ya, ngapain dia follow kamu kalau udah ada orang lain yang sama. Nama TikTok aku Fluersen, Fluersent. Itu benar-benar video TikTok cuma kayak kayak lagi ini tuh gak sih, nge- lagi survei kosan terus videoin-videoin Oh, sense. terus kayak
Bukan Fluent, SCENT, Kak, mending ditulis deh, Kak. Fluercent. Thank you, Kak. Soalnya aku pernah punya small business bareng teman gitu. Terus mereka beli biar lebih gampang di knowledge. Makanya bingung. Oh, Sebenarnya fluorescent. knowledge itu kan ya kalaupun beli emang seluruh followers yang lama itu akan tahu kalau misalnya produk kalian apa gitu loh. Atau mereka tahu nih based on mana nih kalian ini brandnya tuh gitu. Lebih baik grow up aja sendiri-sendiri. Maksudnya buat sendiri gitu loh. Jadi jangan kayak beli karena kalau beli tuh ngebenerin algoritmanya itu yang agak susah. Kak, mau tanya sebagai sosial media spesialis atau content creator, apakah ada perusahaan yang memberikan bonus apabila konten yang menghasilkan FYP, Kak? Karena itu kan bisa jadi bagian dari promosi dan bisa membuat orang beli produk atau pakai jasa perusahaan. Kalau aku tergantung KPI. Kalau KPI-nya itu sesuai dan lebih dari target, itu aku dapat bonus per sekian persen. Terus kalau misalnya dari brand sendiri sih belum pernah ya karena itu jatuhnya apa ya kalau itu kayak karena kan aku taunya ya brand ini kerja sama perusahaan terus aku cuma kelola kontennya aja. Kalau misalnya brand belum pernah kasih tapi kalau perusahaan untungnya mereka mau kasih bonus. Mau karena memang harus sih. Pokoknya ya guys, ya Allah aku doakan semoga kalian semua bisa dapat pekerjaan yang memanusiakan kalian semua ya. Karena aku di perusahaan Hmm. sekarang itu bener-bener udah ada di tahap ya udah enak banget cuti nggak ditanyain mau ngapain. Kayak kalau telat pun nggak yang ditanyain interogasi apa-apa, yang penting kerjaan kita kelar gitu. Pokoknya ya siapapun yang ada di Zoom ini ya aku doakan semoga kalian dapat bos yang mau memanusiakan kalian, mau ngasih kalian eh, apa ya? Apa sih karir yang memang menunjang dengan baik, nggak malah nyiksa kalian dengan kasih job desk abrek tanpa mikirin keadaan kesehatan kalian. Ya semoga apa ya? Ya gimana sih kayak aku tuh udah pernah loh guys yang nggak yang libur aja tuh harus izin kayak kita mau libur nih jatah libur kita tuh harus ngetap hari apa kayak aduh udah udah secapek-capeknya udah capek banget kayak ya gitu ya ampun hah kenapa Review nih, dibuang Mas. Gitu. sedih banget ya Review. ampun Kenapa dibuang gitu aja ya? Rasanya tuh iya nyesek padahal rasanya. itu mah jadi aset nih ya kalau kalian sukses ngebuat perusahaan kalian jauh lebih bagus lagi sebelum ada kalian itu tuh kalian tuh bakal dikira jadi aset loh Hmm. kalian tuh akan dikira jadi aset yang harus dipertahankan karena nggak semua orang tuh akan ngerti sosmed perusahaan tersebut karena kan mereka juga nggak tahu semuanya. Gak ada tempat buat tambah karyawan lagi. Waduh, kena ini kali, Kak. Kena apa? COVID kali ya? Apa gimana tuh? Emang kapan ininya? Tapi aku juga pernah loh Kak dibuang gitu. Numpang. Oh, barusan. Sabar ya, Kak. Ya ampun, sorry banget Kak untuk mendengarkan itu semua. Sedih. Tapi memang makanya guys ya, semoga aja ada undang-undang yang bisa mempertegas apa ya tentang pekerja nih dihargain lah. Numpang curhat, aku 2 tahun kerja di tempat yang sama, jalan baik-baik aja. Tapi begitu ada partner yang lebih senior, semua yang aku lakukan jadi dipertanyakan dan harus dapat laporan detail. Padahal dulu aku laporan detail nggak digubris. Kak Anak, kataku sih itu kamu sebenarnya lagi diiniin aja sih, diusilin aja. Mungkin juga mungkin si partner kamu ada ngomong apa mungkin karena juga
teman kerja tuh ada untung-untungan juga sih, dapat yang lebih bagus. Nah, kayak ada aja. Kita tuh ya kadang ya dapat perusahaan bagus, semua benefitnya bagus, semuanya bagus, pekerjaannya bagus, lingkungannya yang aneh Padahal gitu. pacar aku Kayak itu kelihatan polos dan baik, Kak. Oh, kamu jangan ini, jangan, polos tuh belum tentu kerja. menurut aku ya guys, nggak perlu punya temen yang apa ya. Kita tuh nggak, aku kalau di kerjaan juga nggak punya yang teman-teman banget gitu karena aku tuh udah pernah di posisi di mana malah aku tuh dikira yang enggak. Jadi aku mendingan nggak usah punya temen. Kan kita kerja juga buat dapet gaji doang gitu. Aku mikirnya sih gitu ya kalau sekarang. Ih, sedih banget sih Kak Nyimas. Aneh banget ya. Kenapa diusir? Kayak digusur gitu. Apaan banget sih perusahaannya? Nah, Enggak, lepas nanti kan. ini. Nanti kalau misalnya mereka insight-nya turun, performance-nya turun, nanti mereka minta tipsnya dong, nanti gitu. Terus kalau mereka misalnya minta tips kayak ngaca gitu. Waduh, Iya, soalnya aku pernah banget tuh kayak di-cut. Aku pernah freelance di brand as video editor ya. Nah, terus tuh eh, posisinya itu intinya kayak mereka tuh nggak mau ngeluarin duit lebih, tapi mereka tuh mau karyanya tuh kayak si Rio Motret. waduh, Rio motret dong. Kayak coba Zaman dong berapa? kayak Mio Motret atau Jeffrey Tan. Terus aku bilang kan, ya kalian bisa berani bayar berapa untuk buat konten segitu. Terus 1 bulan kemudian aku dibilang kayak, kayaknya kita udah nggak bisa lanjut soalnya ini. Intinya sih kenapa diikat karena anak ownernya mau nempatin posisi aku. Terus aku search lagi dong di Glints, kayak pas aku search di Glints nama perusahaan itu, mereka oprek video editor, terus gajinya lebih turun lagi. Kataku, ini mah jangan sosokan nyari yang Rio Motret kalau misalnya nggak bisa mampu ngeluarin budget buat konten aja nggak mau. Iya sama-sama anak. Pokoknya kalau kerja tuh ya ini aja deh, yang lurus-lurus aja. Nggak usah Oke. nengok kanan nengok kiri. Oh, Kak, Kak, Kak. Ini mumpung kita udah mau selesai, Oke. eh link-linkinnya, Kak. Mungkin, Kak. Oh iya, ini LinkedIn aku ya guys. Kalian bisa lihat agak kosong. Oh iya, boleh nyalain nggak ini kameranya? Kita mau foto bareng nih buat buat akhir-akhir. Wait, aku nih, bentar. Ayo guys, tunjukkan pesona kalian guys. Ayo Ayu Indri, Ana, Jovan, Tiga, Putri, Ana, San, Zaidi. Mana nih? Pada malu ya? Oke, oke, aku pada malu Kak. Oke, aku foto ya. Satu, dua. Oh, ini tadi udah.
Guys, yang mau sin connect ya Kak Salsa. Oke, boleh-boleh. Nanti aku accept. Yuk, yang mau connect sama Kak Salsa. Aku tuh jarang banget sih ini. Makanya aku tuh seneng banget liatin LinkedIn orang-orang karena bagus-bagus semua. Oke Kak, ini Kakak kan nanti juga isi di kelas ya Kak ya? Boleh kalau memang mau dan jadi, aku nanti aku coba buatin ininya dulu, Materinya. materi. Oke. Jadi nanti pada datang ya guys ya di kelasnya Salsa karena kita bakal ngebahas lebih jauh lagi dah soal sosial media spesialis guys. Oke. Thank you guys ya semuanya yang udah datang, udah nyempatin waktu buat sharing-sharing di kali ini. Jangan lupa undang teman-teman kalian gabung komunitas biar lebih ramai, lebih seru, lebih bisa mengajak orang-orang lebih belajar bareng, nambah wawasan bareng, dan nambah koneksi bareng. Thank you guys semuanya. Thank you Kak Salsa. Thank you. Thank you.